Halo guys, welcome to Mata Talk. For your information, ini adalah podcast pertama dari Mata Spesialis. Dan pada kesempatan kali ini kita ada dua tamu spesial nih. Yang pertama yaitu seorang influencer dan juga brand ambassador dari Mata Spesialis, yaitu Zulfa Naili. Hai, aku Zulfa. Dan tamu spesial yang kedua yaitu Ibu Marta Angkawijaya selaku manajer Mata Spesialis, dan juga beliau ini merupakan tenaga ahli bersertifikasi di bidang refraksionis optician. Halo semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol nih seputar mata sesuai dengan judul podcast kita, yaitu Yuk Ngobrol Tentang Mata. Yang nantinya ini akan dikupas oleh Ibu Marta, ya kan Bu? Oke, sip, mantap. Oke. Berarti langsung berurusan sama ibunya ya. Iya, betul. Wow. Ini nggak bakalan salah lagi berarti. Apalagi Iya. beliau ini ahlinya ya. Ya, Cakep oke. sih. Mungkin kita langsung aja ya nih supaya menghemat waktu ya kan? Boleh. Dan seperti yang kita tahu kan itu mata salah satu indera yang penting ya. Iya. Walaupun sebenarnya semua indera penting. Iya, benar. Dan kebanyakan di zaman sekarang itu banyak orang termasuk Gen Z dan milenial seperti kita sudah berkacamata. Nah, menurut Zulfa sendiri kenapa nih kita banyak pakai kacamata? Kalau menurut Julpa sendiri sih karena mungkin banyak dari kita itu memakai gadget yang hampir 24 jam, mau itu handphone ataupun komputer, yang bikin mata kita itu jadi bermasalah gitu ya Kak. Ya mungkin kayak gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau miopia itu rabun jauh ya, yang dikatakan orang awam tuh mata minus. Oh iya. Nah, itu kalau misalnya secara medisnya bayangan tuh jatuhnya di depan retina. Seharusnya pas di retina, ini di depan retina. Oh gitu. Hal ini terjadi karena ada bola mata yang memanjang, atau yang kedua korneanya itu cembung, sehingga bayangan tuh jatuhnya di depan retina. Nah, itu yang menyebabkan orang jadi miopia. Terus kondisi sekarang nih, anak-anak zaman sekarang kan lebih banyak kegiatan pekerjaan jarak dekat tuh. Iya. Dari gadget, komputer, bahkan di permainan lapangan pun ada tuh di gadget. Iya, sekarang semuanya Iya, gadget gitu ya. Semua ada tuh di perangkat digital itu. Iya, benar. Itu sebabnya mata tuh jadi berakomodasi terus. Jadi konvergensi terus tuh. Jadi kalau konvergensi ya bahasanya apa ya? Mengumpul terus tuh. Nah, jadi dia jarak dekat, terus akhirnya dia bola mata memanjang. Iya, benar. Nah, itu dampaknya, jadi si mata bayangannya jatuh di depan retina. Nah, ya. Oh begitu ternyata. Oh, berarti bola mata kita itu bisa memanjang gitu juga ya Bu? Iya, baru tahu sih. Dalam artian gini, bukan memanjang gimana, ini iya. terkhusus pada anak-anak yang masih usia pertumbuhan. Iya, tuh. masih muda, Iya. yang masih yang Bertumbuh yang loh. 6-7 tahun gitu ya, yang 4-5 tahun. Kan kita bertumbuh tuh diperkirakan usia pertumbuhan selesai di umur 25 tahun. Iya. Selama tubuh kita bertumbuh, tentunya organ-organ yang lain juga bertumbuh. Iya, berkembang Nah, gitu. termasuk bola mata. Kalau untuk anak-anak tuh dia masih bertumbuhnya fleksibel, sehingga bisa dikatakan dia mungkin bisa berubah minusnya atau silindernya. Iya, Tapi kalau benar. sudah usia pertumbuhannya berhenti, nah itu Baru ketahuan ya. itu sudah istilahnya, kalau memang dia sudah punya masalah, Iya. gangguan tajam penglihatannya, ya sudah di situ dia memang harus memakai kacamata. Benar. Bukan berarti juga loh kalau yang anak masih pertumbuhan itu nggak pakai kacamata, Iya, jangan salah. iya, jangan salah, bener banget. Iya, sebab justru kalau misalnya pertumbuhan bola mata itu terjadi pada anak-anak, dia kan butuh, namanya kacamata kan sifatnya adalah mengkoreksi. Iya, Kita kenapa sih pakai kacamata? Tujuannya kan supaya mengkoreksi gangguan penglihatan toh. iya, benar. Nah, Mantap banget nih penjelasan dari Ibu Marta seputar mata minus ya. Mungkin dari Zulfa punya pertanyaan nggak nih seputar mata? aku sih punya ya, karena gimana sih? Kan banyak orang tuh kalau misalkan minus itu harus pakai kacamata terus sampai 24 jam atau sampai selanjutnya gitu. Itu sebenarnya boleh lepas pasang atau emang harus pakai kacamata aja setiap harinya?
Oke, pada prinsipnya sih kacamata itu kan untuk mengkoreksi gangguan penglihatan. Jadi kalau seseorang sudah dideteksi bahwa dia punya gangguan penglihatan, ya mesti dipakai. Karena kan ketika dia pakai koreksi kan berarti melihat sesuatu tuh dengan rileks. Iya, benar. Karena iya, kalau misalnya kita melihat jauh kemudian harus berakomodasi memicing baru kelihatan, Iya. artinya sedang memaksakan matanya. Sedang bekerja Iya, banget sedang gitu ya bekerja matanya. banget, kayak gitu. Benar. Nah, jadi ketika lepas pasang itu sebaiknya kalau orang sudah terdeteksi jangan lepas pasang. Bagusnya dipakai terus Dipakai ya terus. berarti ya. Lain halnya kalau penyebabnya itu mata lelah. Oh, beda ya berarti dok ya? Beda Zu. Jadi misalnya orangnya nih karena udah sering kerja di jarak dekat, dia capek matanya. Itu namanya astenopia tuh. Oh, Astenopia ya. beda Iya, lagi ternyata beda ya. lagi. Beda lagi. Jadi itu mesti dipantau 3 bulan. Biasanya kan dia nggak punya koreksi nih, nggak punya minus 50 misalnya. Iya. Biasanya normal, terus tahu dia minus setengah. Nah, dikoreksi lagi nanti 3 bulan dipantau. Kalau misalnya dia tetap ada, oh berarti memang masalahnya di gangguan penglihatan. Oh, Tapi iya, kalau misalnya dia hilang, ya berarti itu sekedar mata lelah. Lagi Gitu. kecapean aja ya Lagi mungkin. kecapean bener. Oh ya, berarti ciri-ciri rabun jauh itu mereka itu memicingkan mata gitu ya Bu ya? Betul. Jadi untuk orang-orang yang terbiasa di depan komputer itu sebaiknya mereka melakukan teknik 20-20-20. Oh, Itu gitu. artinya setelah bekerja di depan gadget atau perangkat digital selama 20 menit, dia harus mengistirahatkan matanya dengan jarak 20 feet tuh. 20 feet itu kurang lebih 6 meter selama 20 detik. Oh, begitu. Iya, jadi matanya kan tidak terus-menerus melakukan Jadi akomodasi ada dia. rehatnya ya? Iya, ada rehatnya. Istirahat Relax gitu ya. ya. Iya, Ada- betul ada sekali. waktu relaxnya. Oke, seperti itu. ternyata memang harus ada 20-20-20 Iya, itu betul. tipsnya. Dan memang kalau matanya bermasalah itu harus pakai kacamata yang resep dokter ya berarti. Betul. Jadi kalau oke. misalnya sudah terdeteksi ada gangguan tajam penglihatan, ya dikoreksi aja. Koreksinya menggunakan kacamata Iya. supaya rileks dia ketika Iya. melihat supaya jauh. supaya tidak bertambah ya. Betul sekali. Oke, ini berhubung kita membahas kacamata, saya mau nanya nih, sebenarnya kita yang bermata normal itu perlu nggak sih pakai kacamata anti radiasi? Mungkin sebelum dijawab Ibu, dijawab Zulfa dulu ya. Oke. Jadi kalau misalkan aku pribadi mungkin tergantung ya, tapi kalau misalkan kita biasa di luar ruangan apalagi terkena sinar UV dari sinar matahari ataupun dari sinar gadget ya pastinya itu kayaknya sih perlu deh biar mata kita tetap sehat pastinya. Berarti menurut Zulfa itu perlu ya? Iya. Kalau menurut Ibu gimana nih Bu? Jadi kalau radiasi itu kita kenal tuh ada 2. Iya. Radiasi karena sinar tidak tampak, itu seperti contohnya ultraviolet. Nah, itu bisa kita solusinya memakai kacamata dengan lensa fotokromik. Oh Fotokromik iya ya ya. namanya ya. Ya, jadi fotokromik itu dia didesain punya, kalau bahasa ilmiahnya tuh ada metal oksida Oh, yang ya? ketika dia kena sinar ultraviolet dia bereaksi sehingga berubah menjadi hitam. Oh iya. Untuk melindungi mata kita dari ultraviolet. Ya dari paparan sinar itu ya berarti ya. Betul. Nah, yang kedua, ini adalah radiasi dari perangkat digital. Ini radiasi dari sinar tampak. Kan kita sinar tampak tahu nih dari warna pelangi tuh. Iya. Ya, Magic Iya. Nah, itu ada daerah biru ungu. Iya. Itu disinyalir tuh memiliki radiasi terhadap mata yang berbahaya. Oh iya sih bener. Ya, jadi dia itu bisa loh mengakibatkan pembengkakan retina. Kalau dalam tingkat parahnya mungkin saya bisa kasih gambar tuh. Ini dia bisa menyebabkan tingkat parahnya AMD. AMD itu ya. aging macular degeneration. Oh begitu. Ya, nanti ini bisa dilihat nih di layar sini nih, aging macular degeneration itu kayak gimana sih orang melihat ketika dia mengalami AMD tersebut. Oh gitu ya. Ya, itu parah itu. Jadi kita melihat orang
seperti ada bercak hitam. Oh Kita iya tidak iya. bisa iya. melihat sempurna, jadi ada bercak hitam, kayak ada kotoran kayak gitu. Itu AMD itu tingkat yang parah. Mungkin saya sendiri pernah mengalami ketika terus menerus di komputer. Lalu satu hari saya lihat, loh kenapa ini 3 dimensi ya kelihatan? Nah, Kok kayak ada apa gitu ya? itu sudah ngalami, itu namanya Oh begitu. komputer syndrome vision. Oh Nah, iya. retinanya sudah bengkak. Dalam tingkat yang parah itu kematian sel retina. Oh, begitu itu yang ya. disebut AMD tadi tuh. Iya iya iya. Iya. Jadi paparan radiasi dari sinar biru ungu yang sinar tampak tadi itu bisa kita pakai kacamata anti radiasi yang sekarang kacamata anti radiasi sebenarnya ya itu adalah anti blue light ya. Blue light. Anti blue light. Jadi itu untuk mencegah paparan sinar biru ungu. Namun ini juga masih terus diteliti oleh para medis juga, apakah betul efek dari lensa anti radiasi ini betul-betul signifikan Iya. terhadap kesehatan mata kita. Nah, itu masih terus diteliti. Namun yang utamanya yang memiliki kontribusi itu adalah yang tadi itu, teknik 20-20-20. Wow. Kembali lagi ke teknik 20 Iya. 20-20-20. Jadi even kita pakai itu anti radiasi lensa, tapi kalau kelakuan kita, perilaku kita sama aja, Iya. tetap aja di depan komputer itu enggak. Pakai teknik 20-20. Iya. Kalau istirahatkan matanya, tentu saja istilahnya bonyok matanya. Iya. Gitu. Matanya sakit gitu. Oh ya, ternyata walaupun mata kita normal, berarti kita juga harus nih pakai kacamata fotokromik atau anti radiasi, apalagi bagi kalian yang suka beraktivitas di muka gadget atau di bawah matahari maksudnya ya. Ya kan Bu ya? Betul sekali. Nah, Julpa juga punya pertanyaan buat Ibu nih. Karena kan Julpa punya keluarga ya. Jadi Mama Julpa itu matanya minus. Jadi dia harus pakai kacamata kan. Iya. Jadi setiap masak itu ngembun banget gitu loh. Iya. Dan kalau dilepas malah nggak bisa lihat gitu Oh, loh. Iya, Itu karena matanya minus iya, doang. jadi Iya. itu bagusnya kayak gimana ya? Jadi solusinya pasti tetap harus pakai kacamata, Mm-hmm. cuma dia mesti pakai kacamata yang lensanya anti fog. Oh, ada berarti ya? Ada. Oh, Jadi iya. supaya ketika dia memasak tetap memakai kacamatanya, Mm-hmm. namun tidak ada gangguan karena lensanya selalu bening. Ya aman ya Tidak- berarti tidak ya. ada kabut gitu ya. Iya, jadi tidak ada gangguan, nggak ada embun, nggak ada Tetap kabut-kabut. jelas gitu Iya, ya. benar Betul. banget. Oh, ternyata seperti itu. Iya. Nah, betul banget nih penjelasan dari Ibu. Kalau kalian yang suka masak tapi sering kacamatanya terkena uap, itu kalian bisa banget nih pakai kacamata anti fog. Iklan sedikit ya. Di Mata Spesialis sendiri kalian bisa nih temukan kacamata anti fog. Ya kan? Iya, benar banget. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin mau cari kacamata anti radiasi ataupun anti fog, bisa banget datang ke Mata Spesialis atau dicek di Instagramnya juga bisa banget mata.spesialis. Kira-kira ada lagi nggak nih pertanyaan seputar mata dan kacamata? Julpa ada pertanyaan nih, terakhir deh buat Ibu ya. Oke, it's okay. Julpa mau tanya, kira-kira yang matanya minus itu tuh bisa sembuh atau enggak? Banyak banget nih pertanyaan Iya. kayak gini, ya kan? Makanya. Oke. Jadi gini, kalau dia masih usia pertumbuhan, selagi bola matanya masih bisa bertumbuh dan minusnya itu masih kecil, Iya. atau silindernya masih kecil, dia masih bisa berubah. Oh, masih bisa berarti Masih ya. bisa. Tapi kalau Bahkan sudah masih bisa hilang kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah usia pertumbuhan yang berhenti, iya, nah itu apalagi minusnya itu besar. yang sudah lanjut Kayaknya- usia ya. Nggak juga lanjut usia, misalnya dia usia let's say 20-an ke atas Iya, gitu ya. tapi sudah punya Dia sudah- yang tinggi gitu ya minusnya ya. Betul, nggak mungkin hilang. Susah ya. Iya, memang tidak mungkin hilang. Tidak mungkin berarti Tidak memang tidak mungkin. mungkin. Iya. Memang tidak mungkin. Gak ada Solusi- harapan. Bukan nggak ada harapan, Oh, artinya iya. begini.
kacamata kan kembali ke yang tadi, Iya. itu adalah untuk mengkoreksi supaya kita bisa rileks ya. Iya, betul melihat banget. kembali dengan jelas dan rileks matanya. Dan harapannya ke depannya itu ketika dia sudah memakai kacamata, tentunya harapannya dari tahun ke tahun itu tidak bertambah. Iya. Kalaupun bertambah, ya setidaknya 1 tahun namanya minus setengah aja. Sedikit paling nggak ya Bu Iya, ya? sedikit kayak gitu. Jadi harus diperhatikan kebiasaannya juga, perilakunya tuh. Yang kedua, kalau misalnya mau, tadi pertanyaannya apakah bisa sembuh? Iya. Mungkin solusi kedua adalah dengan dioperasi yang namanya LASIK. Oh iya, lasik. Nah. Benar. LASIK itu sendiri sebenarnya prosesnya adalah menipiskan kornea mata kita. Itu jadi perlu ada syarat-syarat sebenarnya Iya. di dalam proses kan ketika menipiskan si kornea sehingga kecembungannya kan lebih berkurang. Dengan demikian dengan harapan si bayangan akan lebih tepat jatuh di Iya. retina. Ini jadi sekarang LASIK sendiri itu jadi masalah estetika juga. Iya. Orang-orang yang mungkin mau masuk ke kepolisian kayak gitu ya. Tapi nggak bisa Katanya pakai kan kacamata nggak ya, boleh pakai jadi kacamata, harus itu jadi, ya. mereka datang untuk operasi LASIK nih. Iya, benar. Cuma pada dasarnya nih LASIK itu harus diperhatikan juga loh, Yu. Harus ada Nggak boleh syarat-syarat. sembarangan Nggak ya? boleh sembarangan. Kalau misalnya korneanya sudah terlalu tipis, Nggak bisa ya, bahaya ya. Bahaya. Bisa buta ya Bahaya. Bu berarti? Oh, Kalau sudah tipis. dampaknya itu cukup banyak nih kalau LASIK nih. Cuma Iya. karena LASIK ini sudah ranahnya dari dokter spesialis mata. Nah, ini saya sebaiknya ya kita serahkan ke yang lebih berkompeten nih. Iya, ya betul, kan? betul. Kalau kacamata saya yang menangani toh. Iya, karena betul, berhubungan betul. dengan refraksi. Oke. Iya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Kalau apakah bisa sembuh atau enggak, ya itu tadi. Tergantung dua hal ya. tadi. Tergantung ya Bu. Tergantung usianya, ya kan. Kalau mau nggak bertambah terus menerus ya itu tadi, pakailah kacamatanya supaya nggak nambah terus menerus. Iya, Seperti itu. betul sekali. Nah, mantap banget nih penjelasan dari Ibu Marta. Memang untuk mata minus sebenarnya bisa sembuh ya Bu. Oke. Nah, sebagai anugerah Tuhan, tentu kita harus merawat mata dengan baik ya. Di antaranya yaitu menjaga jarak baca, terus break sebentar ya tadi dengan Iya. teknik 20 ya. Dikasih kan? rehat ya. Iya betul. Iya. Dan yang pasti jika kalian matanya minus, kalian itu diharuskan ya pakai kacamata. Ya kan Bu? Betul. Iya. Nah, bagi kalian juga nih yang punya pertanyaan seputar mata, kalian bisa nih mampir ke mata spesialis di Jalan Pangeran Hidayatullah, Lingkar Benua Anyar, RT 14, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara. Karena di mata spesialis sendiri itu kami ada menyediakan dokter spesialis mata, di mana kalian itu bisa berkonsultasi dan juga kalian bakal diberi treatment yang lengkap. Wow. Lengkap ya berarti ya. Iya betul banget nih, ada Iya. apotik, dokter spesialis mata juga, Iya. dan juga optiknya Optiknya. juga. Jadi, Iya. Jadi all satu about tempat. eye. Iya, jadi nggak perlu kemana-mana lagi. Iya, betul. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Marta dan juga Zulfa ya yang telah Iya, menemani thank saya you. di podcast Mata Talk hari ini. Baik, itu tadi adalah jawaban-jawaban dari Ibu Marta. Dan mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lain seputar mata akan dibahas di next podcast kita. Oke, saya Riza Saya Julpa. dan Ibu Marta. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.